Kembali di Kompas Siang, Saudara, polisi terus memeriksa sejumlah pihak yang diduga terkait kasus penipuan trading binomo dengan tersangka Indra Kents. Setelah memeriksa kekasih Indra, polisi kembali memanggil Fakar Suhartami Pratama alias Fakar Rich yang diduga sebagai guru bagi Indra. Fakar Suhartami Pratama atau Fakarich pertama kali dipanggil penyidik Bareskrim Polri pada Senin 21 Maret lalu. Namun Fakarich tidak menghadiri pemeriksaan tanpa alasan apapun. Penyidik pun kembali melayangkan surat panggilan kedua untuk pemeriksaan pada Kamis mendatang. Kabak Penum Div Humas Polri, Kombes Gatot Repli menegaskan, Fakarich bisa dipanggil paksa jika tetap tidak hadir dalam panggilan kedua. Pemanggilan hari ini, harusnya hari ini datang, kita panggil lagi untuk sampai nanti tanggal berikutnya. Ini panggilan kedua. Oh, hari ini belum datang, Pak? Nggak datang. Kedua ini yang bersangkutan tetap mangkir, berarti akan... Kita akan bawa yang bersangkutan untuk diperiksa oleh penyidik. Fakarich disebut-sebut sebagai guru bagi tersangka kasus penipuan investasi dengan aplikasi binomo Indra Kents. Namun polisi menduga Fakarich juga turut merekrut orang sebagai afiliator binomo melalui media sosial. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi kini tengah memburu aset Indra Kents di luar negeri. Aset tersebut berupa kripto yang totalnya mencapai 58 miliar rupiah. Dari hasil pelacakan, total aset yang telah disita oleh Bareskrim Polri mencapai 55 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana kelanjutan pemeriksaan saksi-saksi di kasus penipuan berkedok investasi dengan aplikasi binomo? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Triksi, untuk saat ini panggilan pertama Fakarich ini mangkir. Lalu bagaimana mekanisme pemanggilan kedua? Apakah polisi akan dijemput paksa, dan juga terkait dengan Fakarich ini apa kaitannya dengan tersangka Indra Kents? Ya, Juno dan juga saudara, memang pada pemanggilan pertama ini Fakarich mangkir pada tanggal 21 Maret kemarin. Lalu pada hari Senin melalui konferensi pers ini disebutkan oleh Kabak Penum Divisi Humas Polri, yaitu Kombes Pol Gatot Repli, yang menyebutkan bahwa panggilan kedua terhadap Fakarich atau Fakar Suhartami ini sudah dilayangkan pada hari Senin kemarin dan diagendakan pada hari Kamis mendatang, yaitu tanggal 31 Maret 2022. Dan sampai saat ini memang penyidik masih belum mendapatkan konfirmasi secara langsung dari pihak Fakarich apakah dirinya nanti akan datang memenuhi panggilan. Namun yang jelas misalnya nanti pada pemanggilan kedua Fakarich ini juga mangkir atau tidak datang, maka akan ada upaya yang dilakukan oleh petugas atau kepolisian, yaitu dengan menjemput Fakarich secara langsung. Nah, mengenai keterkaitannya Fakarich dengan Indra Kents, ini memang sampai saat ini adalah dugaan bahwa Fakarich ini merupakan mentor dari Indra Kents. Hal ini kemudian terkuak pada saat dilakukannya pemeriksaan secara mendalam terhadap Indra Kents, bahwa penyidik ini melihat kalau Indra Kents ini menghilangkan bukti seperti ponsel dan juga laptop, serta telah memindahkan uang dari rekening yang akan disita terlebih dahulu. Nah, ini dilihat oleh penyidik ini sudah dilakukan secara sengaja atau sudah diajarkan terlebih dahulu, dan barulah dari penyidikan ini kemudian akhirnya muncul nama Fakarich yang diduga menjadi mentor yang telah mengajari Indra Kents. Nah, memang sebenarnya sosok Fakarich ini sendiri juga kerap kali muncul di video Indra Kents pada saat promosi terkait aplikasi binomo ini. Dan memang diketahui Fakarich atau Fakar Suhartami ini juga aktif dalam merekrut afiliator melalui media sosialnya, dan bahkan selain itu juga membuka kelas pelatihan trading aplikasi binomo. Untuk kelasnya ini memang menurut Fakarich peserta ini gratis mengikutinya, namun diwajibkan peserta membayar deposit dengan jumlah atau nilai yang beragam. Ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, dan bahkan untuk mendapatkan materi yang lebih dalam lagi dan berbeda, peserta ini harus wajib membayar deposit sebesar 12 juta rupiah. Nah, iming-iming yang ditawarkan oleh Fakarich adalah
berapapun deposit yang dibayarkan oleh peserta, semuanya dijamin mendapatkan keuntungan yang berlipat, begitu Juno dan juga saudara. Kalau dicontohkan oleh Fakarik adalah dengan deposit 2 juta rupiah saja, ini bisa mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah dalam kurun waktu 6 bulan saja, selama peserta konsisten dan juga mengikuti cara main yang diajarkan oleh Fakarik ini. Lalu kemudian peserta selain membayar deposit, ada juga perjanjian secara tertulis yang harus dilakukan di atas materai, dan bahkan disebutkan juga peserta ini bisa dikenakan denda hingga 500 juta rupiah apabila melanggar perjanjian tersebut. Nah, akan tetapi Juno dan juga saudara, hal ini yang masih harus dikonfirmasi, masih harus didalami oleh penyidik apakah memang benar hal ini terjadi terkait pelatihan yang dibuka oleh Fakarik dan juga iuran atau deposit yang ditarik dari peserta yang mengikutinya, termasuk juga dengan hubungan antara Fakarik dan juga Indra Kents. Apakah memang benar Fakarik yang selama ini mengajari Indra Kents dalam trading aplikasi Binomo dan juga terkait dengan menghilangkan barang bukti secara sengaja ini. Namun terhadap Fakarik ini juga sudah masuk laporannya, Juno dan juga saudara, ada 4 orang yang melaporkan menjadi korban dari iming-iming aplikasi Binomo yang ditawarkan oleh Fakarik ini, dan laporannya sudah masuk ke Polda Sumatera Utara. Juno. Ya, bisa dibilang ini adalah guru ataupun mentor bagi Indra Kents sebagai tersangka kasus penipuan Binomo. Nah, saat ini apakah polisi juga masih memburu aset-aset Indra Kents lainnya, terutama di luar negeri? Lalu apa saja aset-aset yang tengah dideteksi oleh pihak penyidik? Ya, benar sekali Juno. Memang sampai saat ini pihak kepolisian atau penyidik ini juga masih terus menelusuri aset-aset lainnya yang dimiliki oleh Indra Kents, baik yang di dalam maupun yang ada di luar negeri. Kalau saat ini sudah ada aset yang disita sebesar 55 miliar rupiah. Ini merupakan total dari transaksi dana yang dilakukan Indra Kents yang berkaitan dengan aplikasi Binomo. Selain itu juga ada tanah dan juga bangunan di 4 lokasi yang berbeda, serta kendaraan dan barang mewah yang turut disita oleh penyidik yang kemudian ini berkaitan dengan kasus investasi ilegal melalui aplikasi Binomo ini. Nah, selain aset-aset yang sudah disita tersebut, memang dalam pemeriksaan ini pihak polisian juga menemukan bahwa ternyata ada transaksi aplikasi Binomo ini di luar negeri. Dari pendalaman memang disebutkan ada transaksi yang terjadi di Kepulauan Bahama dan juga Karibia, dan disebutkan juga dari pendalaman atau dari penyidik ini dikatakan ada aset lain berbentuk mata uang kripto senilai 58 miliar rupiah. Untuk saat ini pihak kepolisian dan juga bekerja sama dengan PPATK sudah memblokir 1 transaksi di Kepulauan Karibia. Selain itu juga untuk dapat mengamankan dana atau mengamankan aset yang berupa mata uang kripto tersebut, ini juga sudah bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional Polri karena saat ini berada di luar negeri aset kriptonya tersebut, dan juga berkoordinasi dengan salah satu marketplace kripto serta salah satu penyedia payment gateway. Nah, ini dilakukan selain untuk menelusuri aset-aset lainnya milik Indra Kents yang diperkirakan ini masih bisa bertambah jumlahnya, Juno dan juga saudara. Ini juga untuk dapat menarik atau mengamankan dana aset tersebut sehingga bisa dibawa ke Indonesia untuk dijadikan barang bukti. Nah, kemudian terkait Indra Kents, ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus sebelumnya telah memperpanjang masa tahan Indra Kents selama 40 hari ke depan, yaitu hingga tanggal 25 April 2022. Ini guna untuk mendalami lebih lanjut kasus dari investasi ilegal ini, karena memang selain ada kemungkinan aset yang masih banyak yang masih belum ditemukan, ada juga kemungkinan pertambahan korban, serta kemungkinan lainnya ada tersangka baru yang akan ditetapkan oleh pihak polisian dari investasi ilegal melalui aplikasi Binomo ini. Juno. Ya, kita apresiasi langkah dari penyidik Bareskrim Polri yang terus menelusuri aset-aset milik Indra Kents, terutama di luar negeri seperti di Karibia hingga Bahama, dan juga aset kripto yang bernilai 58 miliar rupiah atas kasus penipuan aplikasi trading Binomo dengan tersangka Indra Kents. Terima kasih rekan Triksi Valencia dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta.